Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tepuk tangan dulu dong biar kita semangat di sini. Iya, kita ucapkan selamat datang di Asik Coffee. Ini ada di mana, Kang? Di Jalan Oli. Iya teh, Cijo Hollande. Jadi ada Instagramnya teman.asikkue. Nah, itu dia. Dan selamat datang di acara Ngompol Asik. Ngomongin politik dengan cara asik. Boleh tepuk tangan biar hangat? Ini acara apa nih, Man? Ini kita di sini akan ngobrol-ngobrol seputar tentang perpolitikan, Kang. Ya. Nah, sebenarnya kita ngomongin politik, apa ngomong sama politisi? Ngomongin sama politisi dengan cara yang asik, ya mungkin ada ngobrol tentang politiknya juga. Ada gitu. Pasti ya. Karena biasanya kan mungkin politik serius, Kang. Iya. Serius. Noah ada Benong ya. Bukan itu dong. Bukan. Nggak, jadi selama ini kan kita ngerasa kalau orang ngomongin politik tuh kayak sesuatu yang berat gitu. Berat gitu ya, Kang? Iya. Kayak lemari Belanda berat. Anak-anak muda tuh banyak yang apatis. Naon sih politik? Naon gitu, politik apa sih gitu ya? Iya gitu kayak yang apa gitu yang Korea geus deh tong ngomongin politik dah. Geus deh. Padahal di kehidupan kita itu nggak akan bisa lepas dari hal-hal yang sifatnya politik. Politik pasti. Politik gitu, ya kan, kebijakan-kebijakan politik kita hidup ya berdampingan selalu berdampingan gitu kan. Nya urang ayeuna misalnya jalan goreng gitu. Nah, itu dia. Ya, kita mau ngomong kemana, ya kan? Lampu nggak nyala. Ternyata gitu belum kan. Dicetrekin. Beda deh ya tuh. Ya maksudnya kebijakan semua yang kita jalani itu kan dalam kehidupan kita nggak akan bisa terlepas gitu dari kehidupan politik. Oke. Jadi ya maksudnya orang ngomong soal politik teu kudu riweuh. Dengan cara yang asik. Asik aja. Jadi ini salah satu acara yang tujuannya sih pengennya kita gitu. Kita melihat politik tuh sebagai sesuatu yang santai, ya. Apalagi kali ini kita akan kehadiran sosok yang sangat luar biasa. Nah, jadi kita juga nanti akan kedatangan politisi. Nah, benar. Buat kalian yang mau rekomendasi, boleh? Tolong dong datengin si A misalkan. Nanti kita datengin. Mudah-mudahan ya, Kang. Kalau mau dianya. Kalau mau ya, Kang. Kalau mau. Tolong datengin Aldi Taher. Saya datengin Aldi Burik anak setelah Pusat Kuningan. Iya, jadi nanti siapa aja? Ya khususnya sih kalau bisa usulkan politisi-politisi yang asli Kuningan. Orang Kuningan, Kak. Karena gitu. kita kan sekarang tinggal di Kuningan, harus bangga dengan Kuningan gitu. Dan selama ini juga kan kita tahu orang yang kalau ngomong-ngomong politik tuh selalu kadang-kadang yang ngomongin politik tuh kalau nggak lembaga-lembaga swadaya, orang-orang politik gitu. Nah, maksudnya ya kita orang biasa juga boleh. Orang biasa kan, boleh gitu. Kan ngobrol politik dengan bisa gitu. Pemikiran yang kita awam lah, Kang ya. Awam gitu. Sih gitu. Nah, mudah-mudahan kita juga di sini dapat informasi tentang hal tersebut. Jadi jeung politik teh tong pati naon sih tong a priori pisan teh tong skeptis pisan teh. Santai we gitu nya. Oke. Itu pengennya kita. Mudah-mudahan juga ini bisa jadi salah satu tontonan yang diminati oleh warga Kuningan. Iya, betul. Oke, gitu, Kang. Dan kita juga bukan kampanye, ini mah nggak kampanye ya. Bukan kampanye ini mah. Kita hanya mensosialisasikan aja. Ini mah apa tadi namanya kok? Profiling. Jadi kita bisa dilihat dari sisi politisi ini beliau-beliau yang akan hadir di sini dari backgroundnya, Kak. Backgroundnya, pribadinya. Apakah backgroundnya berwarna apa? Berarti kan kalau warna apa? Monica ada yang ijazah. Beda ya. Abang-abang MC nikahan ini. Iya gitu. Yaudah kalau gitu kita akan ngobrol sama bintang tamu salah seorang politisi. Politisi sih. Poliklinik ya. Saya nggak suka. Poli pantai boleh. Jangan politikus ya. Saya agak nggak suka tuh bulu. Oh, beda tikus itu. Ya, ada tikusnya gitu. Jadi pakai politisi aja. Politisi aja ya. Kita jangan bilang politikus karena ada tikusnya. Politisi aja berarti kan ya. Politisi. Oke, kita akan
present, kita akan hadirkan ya Kang. Ya. Hadirkan, inilah dia, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Rani Febriani SSM Hum. Selamat malam. Ibu. Mangga calik. Ya saling Ibu mangga calik. Aduh. Deg-degan ya ada. Deg-degan, aduh, mau deg-degan mah saya nyawaan Bu. Ibu abis deg-degan sami bae. Ini nyalainnya yang mana, Man? Nyalainnya yang ini. Nah, ditiup lah. Wah, gitu. Oke. Hilap Ibu tak cengang GI-nya, Bu. Oh iya. Oke. Coba dites dulu, Bu. Tes. Nah, ada nggak? Sekali lagi, Bu. Tes. Nadanya D minor F crash. Ini apa nih anaknya ya? Enaknya manggilnya apa nih? Teteh aja lah ya. Teteh ya? Teteh. Seangkatan sama Ima. Kalau sama saya agak senior gitu. Iya. Ada senior. Kalau turangnya. Keangkatan kita waktu itu juga beda ini ya. Jadi saya muridnya, ini guru BP-nya dulu. Yang bener nih. Sangkatan. Kan teman sebangku. Ibu dosen ini. Oh, ibu dosen. Ibu dosen. Oke. Sudah hadir, tepuk tangan untuk Ibu Rani Febriani SSM Hum. Ibu, sebelum kita ngobrol lebih lanjut ya Kang ya. Kan ada peribahasa Kang. Tak kenal maka Tak kuta mau. Tak kenal maka tak sayang. tak kenal maka tak sayang. Kalau Jangan terlalu kenal, nanti terlalu sayang. Nanti kasih quotes ya, Ence bagus 2023. Oke, kita akan tampilkan dulu untuk sedikit video Kang. Oh iya. Dari profil Ibu Rani Febriani. Boleh tepuk tangan. Profil dari Ibu. Rani Febriani, SSM Hum adalah seorang politikus kelahiran Kuningan tanggal 17 Februari 1988. Dengan demikian zodiak beliau Aquarius. Keunggulan Aquarius adalah dikenal dengan zodiak yang paling jujur. Kalau kelemahannya yaitu percaya zodiak itu musyrik. Aquarius ada singkatannya, aku seorang istri juga politikus. Selain istri dari pria berHarley Davidson yang telah dikaruniai 3 anak, beliau adalah politikus muda yang concern di bidang pemuda dan kebudayaan. Tagline beliau katanya, muda, cerdas, kerja nyata. Bagaimana peran dan andil beliau sebagai politikus yang concern di bidang pemuda dan kebudayaan? Segera diulik di Ngompol Asik, ngomongin politik dengan cara asik. Tepuk tangan dulu. Oke. Gimana? Itu fakta semua ya, Teh? Nggak ada yang dilebih-lebihin kan nih sama ini? Amin. Tidak ada yang dilebih-lebihkan kan ya? Oke. Jadi Karena diambil dari sosmednya langsung. langsung. Riset juga Kang. Riset juga. Langsung. Kalau nggak salah ini tim kita itu datang ke rumahnya. Datang minta apa? Minta proposal. Minta makan. Minta makan. Iya. Dan juga kan ini kita live juga ya ada di teman.asik. Tepuk tangan. Ya, oke. Oke, terima kasih Kang kita ucapkan ya. Ya, buat para teman-teman asik. Teman asik juga di sini ada dari RFA juga, Rumah Film Avandi, terima kasih. Luar biasa, juga ada dari Mega Citra. Yes. Terima kasih sudah support teman-teman. Dari Stand Up Indo Kuningan juga ada Kang. Tentu Nanti ada dong. sesi juga. Iya. Nah, sekarang sudah hadir, kita ngobrol. Anjir, Teh. Ini tadi di ini tuh udah ini Teteh tuh politikus yang seorang ibu, istri, dan juga istri 3 orang anak. Terus bikers juga, banyak banget Teh. Iya nggak repot itu ngurusin semuanya itu gimana? Punya resto, jadi anggota dewan, nggak capek. Seorang istri dan ibu dari 3 anak. Itu nggak capek itu. Capek lah. Capek ya? Jujur ya capek, tapi karena memang dinikmati aja. Oke. Bagi waktunya gimana itu? Bagi waktunya ya 24 jam bagi berapa kegiatan atau gitu aja. Nah, itu dia cara membagi waktu Kang. Sebetulnya sih karena memang
lebih ke disupport sama teman, sama orang-orang rumah, suami terutama, anak-anak juga alhamdulillah bisa diajak kerjasama, jadi ya nggak terlalu begitu bikin pusing lah bagi waktunya ya. Pagi-pagi sebagai ibu rumah tangga nyiapin, siangnya kerja di kantor sebagai dewan, sorenya sebagai ngurusin resto, pulang lagi jadi ibu rumah tangga, ya kan memang begitu kalau perempuan ya. Sekali, luar biasa. Ini aktif sekali Kang ya. Iya, saya dengar penjelasannya aja capek. Maksudnya bukan ini sih pagi ini, aduh saya ngebayangnya itu capek gitu. Saya emang gak kebayang teh. Tapi kalau nyaman kan menikmati, kalau menikmati kan ya nggak ada beban. Saya nggak mau jadi seorang istri teh gitu tuh. Tidak. Kalau suami kan tidak mengurus anak ya. Saya juga gak mau jadi seorang ibu. Oke. Iya. Teteh, ini kan aktif juga ya sebagai aktivis. Apakah ada background waktu dulu pas di kampus nih, pas kuliah dulu? Ceritanya gimana? Ceritanya gimana kok tahu-tahu? Wah, saya menjadi anggota dewan gitu. Ya, gitu. Ini jawabannya harus jujur atau harus jujur. Sebagai anggota dewan harus jujur. Harus jujur. Takutnya kan harus pencitraan gitu. Enggak ya, di sini jujur-jujuran aja ya. Jujur aja gitu. Aku bukan aktivis, Kang. Bukan aktivis. Di kampus bukan orang yang aktif di BEM, enggak. Hanya skupnya di Hima Prodi aja. Dulu kalau zaman 2006 itu kan ada Hima, Timdis kayak gitu-gitu ya. Lebih ke hanya sebatas ketua tim disipliner aja ketika ospek itu pun. Kalau di Hima gitu nggak terlalu aktif lah. Jadi sebetulnya bukan aktivis dan punten ya, ngimpi-ngimpi acan gitu. Jadi anggota dewan deh. Oh gitu, ngimpi kan? Oke. Sebetulnya begitu. Angin apa itu yang membawa jadi seperti sekarang? Sepanjang perjalanan kehidupan jadi ketularan naik. Jadi maksudnya gini, ketika kuliah itu nggak ada mimpi untuk menjadi aktivis, untuk menjadi politisi, itu belum muncul mungkin ya. Tapi karena perjalanan kehidupan, terjun menjadi dosen, banyak keluhan-keluhan dari mahasiswa yang mohon maaf saat itu kesulitan meneruskan kuliah, entah itu karena ekonominya, entah itu persoalan-persoalan lainnya di rumah. Banyak keluhan yang akhirnya saya berpikir kalau sebatas jadi dosen kan cuman bisanya ya menjadi dosen pembimbing ya. Hanya membimbing ini kamu harus gini dan otomatis yang diutamakan adalah gimana caranya lu kuliah selesai. Kalau dosen kan begitu. Nah, di sisi lain saya juga berpikir ini harus ada solusi. Dan ketika menemukan step-step solusinya, saya nggak bisa ngapa-ngapain karena saya hanya sebatas dosen. Saya bukan orang pemangku kebijakan saat itu. Dan saya bukan orang yang berpengaruh dalam tanda kutip ya. Jadi akhirnya saya curhat ke orang tua bilang kalau kamu mau merubah itu, kamu harus menjadi orang yang memangku kebijakan. Kamu harus bisa merubah kebijakan itu. Menjadi di bagian yang bisa merubah kebijakan itu. Ketika saat itu karena basic keluarga saya semua birokrat. Dan usia saya juga nggak mungkin jadi PNS ya. Jadi satu-satunya kesempatan saya ya dari politik ini. Perginya dari situ sebetulnya. Keluarga ya Kang ya. Background keluarga juga ada ya berarti. Keluarga orang tua saya semuanya birokrat, PNS semuanya. Kebetulan kakaknya papa itu di politik. Setelah selesai di birokrat, dia terjun ke politik ya mau nggak mau belajar. Mentornya berarti dimentori oleh keluarga ya? Siap. Tadi juga dilihat di sana ada hobinya kan traveling katanya Kang. Iya. Tapi dari tahun berapa teh jadi anggota dewan? 2019. Periode sekarang. Ya. Itu setelah lepas dari dosen. Terakhir jadi dosen? 2018. Karena memang harus mengambil pilihan, nggak bisa dua-duanya. Jadi saya memilih mundur dari dosen, saya maju ke kontestasi politik. Karena salah satunya itu tadi ya, mendengar banyak hal-hal yang kira-kira ya
kekurangan atau hal-hal apa gitu ya dari para mahasiswa gitu ya. Jadi wah ini kalau saya mau merubahnya saya harus ada di bagian. Okay. Jadi itu salah satu turn back-nya. Titiknya di situ. Iya. Titiknya di situ ya Teh. Iya. Lalu berniatlah untuk mencalonkan. Iya. Berniat. Awalnya sih sebetulnya karena tadi kakak papa itu ya. Karena keterwakilan perempuan di politik itu sekarang kan minimal itu 30%. 30%. Kebetulan saat itu kondisi partai sedang tidak memenuhi kuota gender. Dimintalah saya untuk hanya memenuhi kuota. Tapi saya pikirnya lamun bisa geus anjrup nah teu ngojai sakalian. Bener kamu basahnya nyebur we sakalian. Jadi ya gitu. Sampai selama periode ini kira-kira udah semua keluhan mahasiswa yang awalnya didengerin udah lulus alhamdulillah. Sudah lulus semua. Terus keluhan-keluhannya udah mulai bisa diatasi mungkin? Kebijakan. Iya, kalau terkait kebijakan memang ada. Kalau saya sih karena bukan pimpinan dewan ya mudah-mudahan besok jadi pimpinan. Amin. Jadi saya sebagai corong mereka. Jadi kalau ada keluhan dari masyarakat, dari mahasiswa ya setidaknya saya bisa menyuarakan di sana. Oke. Komisi berapa sekarang? Sekarang anggota komisi 3. Wah, banyak ya komisinya. Ada komisi Ini Kang Cekan makelar tanah. Bukan. Kalau misalkan tanahnya baru kejual, komisinya loba. Eta maksudnya teh kan. Ada 3 loh komisi. Mobil. Agak kaget ya. Mobil kan ya kan. Kiri kanan depan. 3 Kang. Kasihan mah komisi 1 ya. Cuman 1 dah. Yang enak komisi 100. Dapatnya 100. Gak ada. Paling banyak berapa? 4. Ada 4 komisi di DPRD. Berarti komisi 3 tentang sosial apa deh? Pembangunan. Oh, jadi jalan-jalan yang bolong-bolong itu bisa di juga ya. Oke. PJU gitu tete. Iya, bagiannya komisi 3. Oh, iya. Jalan saya belok deh. Daerah mana euy? Tuh. Kalau gini jadi konstituen ya. Oke, siap saya catat ya. Tapi dari pas udah waktu langsung jadi anggota dewan langsung komisi berapa tuh dulu? Dulu awal ditugaskan oleh fraksi di komisi 2 sebagai sekretaris komisi. 5 bulan ya. Terus naik jadi ketua komisi 2 bidang perekonomian kalau komisi 2. 2 tahun pindah ke komisi 1 jadi ketua komisi 1 bidang pemerintahan. Itu pindah-pindah berapa tahun sekali tuh? Itu pindah gimana, yang mindahin atau gimana? Sifatnya itu tugas dari fraksi ya. Dan itu digodoknya di dewan. Sekarang berarti ketua. Sekarang anggota biasa. Anggota biasa di komisi 3. Komisi 3 ngurusin apa tadi? Pembangunan. Komisi 4 kesejahteraan sosial ya. Komisi 4 ya, kesejahteraan sosial pendidikan. Iya. Saya mah belum tahu terus terang. Komisi 1 apa komisi 1? Komisi 1 itu bidang pemerintahan. Administrasi pemerintahan ya. Ngomong yang bahas-bahas gagal bayar kemarin komisi 1 ya Teh ya? Bukan. Kalau itu Banggar. Badan Anggaran. Ya. Banggar. Kalau komisi itu mitranya dengan OPD, SKPD, dinas-dinas. Dinas-dinas lah. Dinas-dinas. Oke. Kalau ini bukan gagal bayar, gagal ginjal. Gak apa-apa, asal jangan gagal nikah ya. Ada soalnya di sini yang gitu. Oke. Komisi udah. Jadi ini karena ya ini juga pendidikan buat kita nih gitu kan. Kita kan belum tahu. Sebagai orang awam lah kan. Tahu kan. Tahunnya kan anggota kan gitu, anggota dewan. Tahunnya komisi itu komisi dari hasil penjualan mobil ternyata gitu kan. komisi 1 komisi benar. Ada memang gitu kan. Ini yang mengurusi A, mengurusi B, mengurusi Di komisi 1 ada ketuanya, terus sekretaris anggota apa gimana? Koordinator ya? Koordinator, ketua, wakil, sekretaris baru anggota. Biasanya satu komisi itu 12 sampai 13 orang. 13 orang dari berapa partai? Semua partai? Semua fraksi. Ada perwakilan semua fraksi. Perwakilan. Harus ada.
Harus ada. Harus ada, maksudnya setiap komisi harus ada perwakilan setiap fraksi. Kalau jumlah fraksinya memenuhi untuk semua ya. Iya benar-benar ya. Kadang ada komisi yang nggak ada anggota fraksinya. Iya. Ada yang satu fraksi, satu partai mungkin cuman dua orang, berarti kan dua komisi. Di dua komisi. Iya betul. Oke. Iya. Dan ini Iman juga riset gitu Kang di akun DPRD. Ternyata Ibu Rani itu komisi 1 padahal sekarang udah komisi 3. Berarti akunnya tidak update. Tidak update. Itu terakhir kapan itu? Terakhir kapan? Komisi 1 kapan? Komisi 1 itu berapa bulan yang lalu ya? Berapa bulan? Oh masih baru. Ya. Emang harus lagi update. ini. Belum update. Belum update. Kudet berarti. Sinyalnya lagi susah. Katanya sering touring juga. Suami sering. Katanya? Jarang diajak. Ya, jadi gitu ya. Tapi suka. Naik motor bisa naik motor? Bisa. Naik motor gede bisa? Bisa. Wow. Tapi nggak jago ya, cuman bisa jalan aja gitu. Iya. Kalau buat balapan kayak Om Ogas nggak bisa. Nggak pernah ikutan touring? Pernah, tapi nggak sering lah karena kesibukannya masing-masing ya. Kalau suami kan hampir 2 minggu, seminggu sekali, 2 minggu sekali pasti ada touring. Tapi nggak ikut? Ya kalau kebetulan ini lagi ada tugas ya Enggak takut teh. Enggak khawatir teh. Ini jujur lagi nih. Harus banget nih dijawab nih. Mas kalau nonton tolong ya. Ya khawatir lah, masa enggak? Iya. Khawatir ada apa-apa di jalan. Iya dong. Perjalanan. Namanya naik motor kan ya takut kehujanan gitu. Kehujanan. Khawatir ya, benar. Ini juga hobinya banyak Kang. Apa? Sekalian traveling, touring, suka dengerin musik gitu. Kopi juga ngopi. Ngopi Suka ngopi. Ngopi? Emang ada yang gak suka kopi? Itu yang aku bingung. Nah, ada teman saya yang gagal nikah itu. Anda kurang ngopi. Itu, jadi gara-garanya yang gagal nikah ini ke rumahnya. Disuguhin kopi, nggak diminum. Ya udah. Jadi ditolak gitu. Kata bapaknya guys. Iya. Nggak usah. Emang kalau yang nggak ngopi nggak asik ya? Nah, asik gitu. Iya, emang ya kalau mau ngopi ya ke asik. Masuk ya. Ini Teh Rani tuh punya salah satu idolanya Kang. Kopi dulu ini kopi. Iya, untuk di perkopian katanya ada yang diidolain apa? Jenis apa nih? Jenis kopi apa? Jenis favoritnya Kang waktu itu. Kalau jenis kopi sih sebenarnya nggak begitu paham ya. Saya bukan barista. Jadi nggak tahu biji-bijiannya yang wine gayo apa gitu saya nggak paham. Tapi cuman penikmat kopi aja. Penikmatnya aja. Kuningan sendiri gimana? Perkembangan kopi di Kuningan bagus sih kelihatannya ya, luar biasa. Sekarang kafe-kafe udah menjamur, udah mulai banyak perkebunan kopi juga, petaninya juga udah mulai diperhatikan sekarang. Ya alhamdulillah bagus. Iya. Saya suka tuh kopi yang di mana itu? Yang di daerah Ciberem. Enak tuh kopinya tuh, arabikanya tuh ya. Sama yang suka ada di kopi itu apa? Naon sih eta nu di daerah Ciberem? Setia Negara. Ada kopi juga kan itu teh? Ada. Pokoknya kalau nggak salah kopi Kuningannya udah mulai dikenal orang sih. Udah mulai banyak udah mulai keluar banyak. Kenal juga kan? Ngomong-ngomong tentang kopi Kang. Benar iya. Aduh. Laminya punten ieu. Naon tah sok eta naon? Naon ya? Ini Kang. Kopi. Loba-loba teuing. Mun atuh ambil pilih kirang we hiji mah nya. Bener sih. Pilih Kang kan hiji. Hiji. Kanggo teteh hiji, Kang Iman hiji, Kang C hiji, abdi hiji. Si Jado. Yalah kelihatan ada pro gitu kunaon? Kalau duduk enggak sih, nuhun, thank you. Makasih. Naon? Ya bi asa pernah ningali teh Kang he. Teh ieu di mana nya? Di mana? Asa pernah ningali. Cing di mana? Di mana sok? Mana nya? Nah TV gitunya. Di TV. Artis FTV benar. FTV teh. Benar. Artis FTV teh. Di TV.
Ningali di mana? Di mana? Nah, koran gitu. Geus teu usum, Bro. Koran mah ayeuna ge koran di mana-mana ge jarang, geus jarang. Ayeuna mah digital Digital jarang. Nya koran ge Radio meureun. Goblok sih mah radio. Radio mah nu penyiar ge didenge. Lain ditinggali. Manya ninggalin radio sih mah ka bener. Kunaon eta? Burung. Siapa tuh dah yang ngobrol pelayan teh. Tuh kamar teh pernah ningali teh da gede biru ningan. Naon dina naon? Dina balik papan ta non? Baliho. Oh, balik eta baliho. Hampura hilang. Di mana? Di daerah mana? Daerah Ciberem. Nya wetan, daerah wetan Ciberem. Emang teteh aya teh daerah dapilnya mana teh? Dapil 4, Kuningan Timur. Bener Ciberem. Oh, bener mana berarti? Udah rapal gede. Mana? Amangna tebih. Emang ieu di mana? Di Kaler. Pan jalan-jalan atuh Kak. Oh, jalan-jalan. Puten touring. Touring abdi. Hah? Touring orang memotoran gitu. Nami teh sate. Gaduh IG teh. Nabil pan urang mah nya naros we. IG artinya naon? IG. Aduh ruas. Iman Gos. Instagramnya apa katanya? Yang mau di follow. Ada Rani Febriani. Instagramnya sok dicek. Febriani. Pakai Y. Rani.febriani.official. Tah, geus nya follow. Geus. Udah di follow teh. Namina saha didinya? Chris di blok wae. Aya teh. Yuk. Aya teh. Lah, sok. Siapa tong dicekal ieu na? Kok dicek Kegiatanna oke. Naonna? Kegiatanna tuh. Hah? Yang ini dulu boleh. Nah. Sok. Tong deket-deket. Tata resep touring oge teh. Aduh, ya abdi bade tumaros teh. Pan kamar abdi oge touring gitu, bilingar tos gitu karena otomotif teh. Abdi pan touringnya teh di rumah teh bade ka Dharma abdi teh. Kan eta motor jujuk pareum teh. Menurut teteh secara politik pandangan teteh kumaha tah? Motor pareum secara pandangan politik gitu. Eta motor pareum di tengah diceksan. Lamun motor pareum dicek mana motorna plat nomoran teu. Ya lengkap atuh. Hareup tukang Lamun lengkap. secara politisi mah siga-sigana ieu motor teh kekurangan anggaran ya. Gas diisi bensin. Tacan. Diisi atuh pertama kurang pertama. Sabaraha geusina? 3.000. Tilur benar teh. Kurang anggaran. kurang Siapa tuh aya wae geus si bensin 3.000. Waalaikumsalam. Naon deui? Ibu. Bu, tepangan abi Gabel tukang parkir di dieu. Ya. Aya pengumuman euy. Naon? Jadi dihareup teh aya motor ngahalangan jalan. Motor ngahalangan jalan. Ngahalangan parkiran teh jalan. Ngahalangan jalan. Jadi kan aya jalan tah, jeung parkir tah. Motor teh ngahalangan. Eka nu keluar berarti. Sok. Sudah dipindahkeun. Umumkan. Pengumumannya nu gaduh motor bernomor polisi genap-genap 37 mohon dipindahkan. Sabaraha untungna? 37. Anjir ketembus. Siapa? Nomor Eta mah lain buntut. Emang sabaraha emang gerput? Sabaraha emang gerput? Singapura Sydney. Hongkong atuh. Siapa judi wae. Aya ente. Sabaraha? Sarong motor nate beat hidung. Beat tidak. Honda Beat. Terus ciri-cirina kumaha? Terus ciri-ciri nate knalpotna dihareup. Nya dihareup manjat gitu kan. Karena beungeut atuh. Terus jeung spion hiji. Kiri kanan. Kanan. Eta mah. Siapa? Pindahkan. Jadol teh. Ayeuna. Nah, tah sok. Sedotanna ka dieu keun atuh sedotanna. Nah, ayo wae.
Apunten tetehnya. Abang-abang kapena asik. Pelayanna ya so asik. Oke. Teteh udah ada kopinya. Mangga. Kopi naon ieu teh? Kopi signature dari Asik. Kopi susu asik. Kopi asik we nya ya. Ini susunya asik teh. Mudah-mudahan ulah jadi so asik ya. Dia. Bener. Mari kita minum. Ditampi Kang C. Oke. For you tuh. Omogas, ditampi omogas. Mantap. Kopinya. Cengar Kang. Nanya apa lagi nih man? Mumpung Teh Raninya ada di sini. Ini kan dari backgroundnya juga udah sarjana sastra, betul ya? Sastra. Betul. Sarjana sastra. Itu berarti concern mungkin ada di kebahasaan atau kebudayaan, betul ya? Iya. Oke, dan sekarang untuk Teteh sendiri yang di Dapil 4 mengenai kebudayaannya seperti apa Teh? Wah, alhamdulillah di Dapil 4 masih luar biasa budayanya. Oh ya? Masyarakatnya masih pegang budaya. Aduh, Dapil 4 tuh meliputi mana wae Teh? Luragung, Cibingbin, Ciberem, Ciwaru, Cimahi, Karangkancana. Karangkancana. Oh, oke. Abdi apalna Cibingbin, Cidahu, Ciwaru, beda. Cipodok. Ya pokoknya eta lah nya. Ciciam. Ciroke baheula. Jeep. Kan aya mobil Jeep Ciroke. Oh iya, Ciroke. Berarti ini mah jalur ini ya Kang, Teh dari Luragung ya? Iya. Luragung ke timur. Perbatasan. Oke, perbatasan mau ke sana Kang? Ke Jawa. Iya. Oh. Cibingbin kan berbatasan langsung sama Jawa. Ke Jawa. Oke, nah kita kembali ke budayanya. Budaya. Oke. Kemana? Ada budaya apa Teh di sana yang paling yang paling budaya sih banyak sebetulnya, tapi yang paling berkesan itu di Luragung itu ada namanya Cingcowong. Cingcowong Kang. Minuman. Bukan dong. Cincau Kang. Ya kan saya tidak tahu. Maka jelaskan. Ya dong, Cingcowong. Cingcowong teh naonnya? Seni ini ya? Sarupaning sarupa. Jadi itu semacam upacara pemanggil hujan. Oh, kalau oke. Agak mistis gitu ya Teh? Dulunya ya ritual itu. Ritual. Tapi kalau sekarang kan sudah mulai berkembang ya, jadi ya hiburan. Jadi pertunjukan ya. hiburan. Dia tarian gitu atau ada kayak? Oh, tarian pakai apa sih, boneka dari bubung gitu. Oh, kayak voodoo gitu dong. Kalau di bukan. Ya. Sigana internasional. Wawasannya. Kayak anjing deh mah. Kang C browsing Cingcowong sebelah Sumaha. Ih keren. Ada lagu-lagu gitu berarti ya? Iya. Mantra ya. Mantra. Oh, jadi kayak ayah juga penyanyinya itu lagu-lagunya itu dari mantra untuk memanggil hujan. Ya. Kayak boneka gitu ya? Iya. Oh, konon hidup Kang. Iya, bonekanya kan dari bubu gitu, dari kayak buat nangkap ikan, bubu. Bubu. Itu di bonekakeun di. Iya. Ngeri juga ya. Juga ya. Jadi hampir kayak Jailangkung merenya. Iya. Ya, maksudnya beda lah pasti. Jailangkung mah kan gitu lah ya. Kurusnya ini mah rada sih. Oke. Cingcowong ya. Cingcowong. Dan itu masih dilestarikan alhamdulillah, karena ketika ini mah jadi nyarita ya, jadi surat. Ketika 2018 itu memang ketemunya sama budayawan di sana. Jadi yang biasa garap Cingcowong ahlinya lah ya dibilangnya. Awalnya tertarik ke situ, penelitian tentang itu. Jadinya batur mah kampanye, iya mah meneliti budaya gitu. Tempatnya desa apa tuh tadi? Kalau kemarin abdi di Luragung Lande. Luragung Lande, Kang. Kalau Cibingbin apa Teh keseniannya? Aduh, Cibingbin teh lebih ke ini sih, karena dia perbatasan dengan Jawa ya, jadi agak lebih mirip-mirip ke sana. Ada banyak mirip. Bahasanya bahasa Kuningan. Iya. Tapi Kuningan Cibingbin mas beda banget Ya. sama mungkin logatnya ya Kak. Logatna cing kumaha Teh. Aya orang Cibingbin di dia.
Iya, Ragung ya. Masih di sana masih pakai Ilok deh. Ilok deh. Ilok deh. Masih mirip-mirip Ciawi, Cidahu ke sana lah, timur Kuningan timur masih mirip gitu. Dan kulinernya gimana ya Kang ya? Kuliner di sana ya? Itu dia. Kalau kuliner mah apa nasi sangu kasreng. Kasreng. Iya. Nah itu mantap. Oke, saya pernah. Nah, itu. Saya pernah makan kasreng. Itu kan kayak warteg ya? Kayak Hampir sama kayak banyak gitu, maksudnya bumbu Iya. banyak masakan gitu. Yang bikin khasnya kan itu sambal pakai rebon ya mun di urang mah. Oke. Kayak mun di Cirebon mah nasi jamblang merenya. Jamblangnya. Lamun jamblang mah kan bungkusna. Daun jati. Ah, iya mah daun pintu. Susah dong, berat. daun telinga. Daun telinga ya. Dengan ge daun tapi aslinya pakai daun sih, cuman sanguna nu bedana gitu. Ada itu ya, Sangu. toge ya teh? Toge. Toge ya. Tapi banyak komplemennya sekarang kayak puyuh. Nah ya karena ya mungkin Goreng puyuh. selera ya perkembangan kulinernya jadi Golono ya itu Ciwaru Golono mah. Golono itu terbuat dari ampas. Iya. Ampas rem. Ya, kanvas itu. Mun di Cipari mah eta teh non jadi parab sapi. Parab sapi. Sapi. Iya. Apa? Karena di Si ampas tahu itu ampas kan. tahu kan. Oh, iya. Tapi Beda diolah kan di Sunda mah biasanya ampas tahu, ampas kecap jadi makanan, jadi makanan iya. gitu. Diolah sedemikian rupa jadi enak itu. Ya kan menghindari mubazir. Nah, itu dia betul. prinsipnya ya. Prinsipnya taat sekali kita jadi naon we pokoknya mah salila bisa didahar. Dahar. Nah, kita ngomongin lagi ke budaya nih. Nah, kan kita tahu nih perkembangan zaman teh udah semakin modern, perkembangan teknologi dan lain sebagainya gitu. Nah, kaitannya dengan kebudayaan di dapil tadi sendiri gimana tuh? Bagaimana menyikapinya tuh? Ya, karena basicnya kuliahnya di kebudayaan ya mau nggak mau ada beban tersendiri. Maksudnya ya ngarumat ngamumule mah pasti eta mah. Ya. Carana kan bisa macem-macem. Bisa dengan penelitian tadi lamun ti akademisi mah bisa pertunjukan lamun seniman kan gitu. Ya sebisa mungkin ke situ sih konsennya di situ. Karena memang lebarnya budak ayeuna kan paurna karena kan kalau budaya mah kalau nggak ada yang nerusin nggak ada pelaku ya selesai Udah, gitu. nggak ada. Justru itu yang kita jaga. Berarti ini juga menjadi kekhawatiran dari Ya tentu ibu ya pasti. untuk tetap nggak memulai gitu. Gimana caranya Bu nih? Nah, selama 5 tahun kemarin ini nih, selama periode Teteh ini, kira-kira apa yang sudah Teteh lakukan dalam rangka Concern ke budaya ya, concern budaya di dapil Teteh? Kalau sebetulnya kalau khusus di dapil sih masih seputaran penelitian ya, penelitian dan belajar, belajar terus belajar kan gitu. Kalau Kuningan khusus? Kalau secara umum ya walaupun sekarang agak tidak aktif ya, saya bagian dari Dewan Kebudayaan Kuningan. Kenapa ada agaknya teh? Ya karena kesibukannya sekarang jadi agak nggak konsen di situ. Tapi ya alhamdulillah di Kuningan masih banyak kok budayawan seniman yang memang konsen untuk memulai itu. Ya sebisa mungkin saya support walaupun secara kebijakan rada heureun keneh ya. Agak ada apa? Rada heureun keneh kalau secara membuat kebijakan baru atau menelurkan kebijakan gitu. Cuman ya sebisa mungkin secara pribadi ya terus dilakukan. Oke. Gitu. Luar biasa ini. Ya, Boleh dong kita tepuk tangan lagi. Kalau apa? Gedung kesenian di bawah ada concern ke situ nggak teh? Goreng nggak? Itu juga yang kita keluhkan sama aja. Gedung kesenian tapi kayak bukan seni gitu Kang. Gedung apa cocoknya dikasih nama Kang? Nanti saya sampaikan ke Ketua Dewan Kebudayaan ya. Mangga. Mudah-mudahan nonton Pak. Ini ada aspirasi Pak. Dari teman-teman seniman Pak, mohon diperhatikan. Iya. Goreng demi Allah. Iya, tuh kan baik setuju lu. Pada nggak mau ngomong aja sih. Takut hilang.
saya kembali saja ke Jakarta. Kalian di sini. Enggak. Oke, Teteh kalau ngomongin kesenian terakhir Teteh nonton kesenian apa Teh? Nonton ya. Nah. Terakhir seni. Ini juga seni ya? Oh, enggak. Ujian akhir anak mahasiswa sih ya. Biasanya lebih ada situ. ini Kang kayak C apa Kang dulu? Apa? Yang mana? Yang kalau misalkan ujian akhir nih kan bikin sesuatu. TSD kalau saya TA tugas akhir gitu. Tugas akhir ya kayak gitu. Katanya ada program safari, Safari Ramadan. Safari Ramadan. Iya, betul. Ini Teh Keliling-keliling gitu. Keliling-keliling. Iya, itu program tahunan. Sebetulnya sih program pribadi ya, karena pribadi karena anggota dewan itu kan dikasih waktu untuk menjaring aspirasi itu hanya 3 kali dalam 1 tahun. Jadi setiap triwulan ya, triwulan sekali. Dan saya rasa itu masih kurang sebetulnya. Jadi saya memprogramkan sama tim tuh setiap Ramadan kita ada safari Ramadan yang isinya berdiskusi dan menjaring aspirasi dari konstituen itu. Bukan touring, bukan. Walaupun gambarnya ada Vespa-nya gitu, bukan. Dan ini berkaitan Kang tentang komisi yang berada di bawah naungan Ibu kan pembangunan ya. Iya. Ada harapan nggak sih untuk Kuningan dalam segi pembangunannya gitu Teh? Nah, kalau pembangunan di Komisi 3 itu kan lebih ke infrastruktur ya sebetulnya. Herin ya. Enggak takut keciduk nih. Enggak, maksudnya memang tadi kan dikeluhkan Kang C juga jalan masih berlobang, masih itu ini pembangunan. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa lebih rapi lagi lah gitu. Walaupun sebetulnya saya sendiri di komisi selalu minta itu. Karena kan kalau kita kan hanya bisa ngasih masukan, bisa ngasih aturan gitu kan. Kalau eksekutornya itu kan untuk mengeksekusi kan para rekan-rekan di birokrat, di eksekutif, yang eksekutornya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa bersinergi, apa-apa yang sudah dibahas di komisi bisa dilaksanakan sebaik-baiknya gitu. Karena yang kita sampaikan di rapat komisi juga kan itu ya masukan-masukan dari Kang C, dari Kang Iman gitu. Nah kalau kira-kira nih yang kalau mau memberikan aspirasi atau apa gitu lewat Teteh kira-kira kemana? Mungkin ada rumah aspirasi atau rumah apa? Hotline-nya. Kalau sama saya mah bebas aja nge-DM di Instagram boleh, WA boleh, ada aja sih, selalu ada. Apa biasanya tuh? Nah itu dia tuh. Ya, aku nggak punya uang gitu Pak. Ada. Nyelang 100. Ada banyak. Ujung-ujung Teh kermen slot. Biasanya lebih ke semacam laporan ya, misalnya Teh aku lewat sini jalannya begini kayak Kang C kayak gitu. Atau Teh aku lagi ngurusin ini di dinas kok begini begini gitu. Lebih banyak masukannya seperti itu. Gitu. Banyak juga ya yang secara pribadi gitu ya. Terus ada yang suka aneh-aneh nggak? Kayak nyeleneh gitu tiba-tiba naon sih gitu, nggak ada hubungannya gitu. Ada. Sampai ada yang minta cariin jodoh juga ada. Bukan saya itu Teh, pasti teman saya yang gagal kawin itu. Kayaknya fake account ya itu ya. Account gitu. Iya benar. Untuk ada. Hater sendiri ada nggak Teh? Ada lah. Ada. Kayak Kang C kan udah jadi public figure, ada yang suka ada yang enggak. Ya kan? Ya itu mah normal ya, alamiah gitu. Kang Cema ini kebanyakannya nggak suka. Nggak ada nggak punya hater. Kan kalau beda ya kalau seniman, maksudnya kalau politis mah kan ayat namanya. Kalau seniman mah nggak ada lawan seniman. Kalau politik mah kan ada istilah lawan politik kan gitu Teh gitu. Ada nggak maksudnya hal-hal yang memang mengganggu atau apa gitu atau licik lah naon apa ada orang yang nggak suka tapi dengan siri gitu kan ya karena politik itu dengar sih kan ada yang istilahnya politik itu kejam ya kan gitu. Kotor bukan politiknya yang kejam ya orangnya sebenarnya sih gitu. Kalau ini quotes yang terkenal itu kan Ali bin Abi Thalib orang yang suka sama kita nggak butuh penjelasan kita, orang yang nggak suka sama kita nggak bakalan percaya apa yang kita jelasin. Itu aja. Oke. Jadi sekarang mah kerja aja ya. Iya, udahlah.
Slogannya Bismillah. Karena kritikan atau apapun itu kan ujung-ujungnya membangun kita. Ya. Itu aja. Buat kita jadi lebih ke pressure untuk maju. Itu aja. Itu makanya ya. Karena gini ya. Ini maaf saya bukannya ini perempuan ya. Tapi kan perempuan itu punya kecenderungan puntennya gitu, lebih cengeng gitunya. Lebih gampang nangis gitu. Lebih perasaan. Lebih perasaan gitu. Nah, kan menghadapi dunia politik yang keras itu kan perlu mental yang kuat. Wah, itu gimana tuh tips-tipsnya? Dulu saya begitu, masih baperan ya kalau anak sekarang baper. Jadi kalau ada apa-apa nangis gitu. Kalau sekarang udah lebih yang ya. Pernah nangis teh? Iya, manusia juga. Iya. Ya maksudnya kan kalau sekarang lebih ke yang di depannya iya nggak apa-apa, it's okay. Tapi begitu pulang rumah ketemu suami langsung aku tadi itu ya. Kalau namanya perempuan kan memang begitu ya, bisa apa lagi. Dan yang penting setelah nangis itu ya selesai, kita cari solusinya harus seperti apa. Ada tindakan. Iya gitu. Iya naon deui ieu teh. Iya Kang, membeng aya politikus. Bade nawiskeun ieu proposal biasa. Nyapan susuganan we abdi mah nyari usaha mah nya. Abdi siapa? Makintan. Penciumanna kuat teh. Kang, kapingeulaan urang ieu. Das maneh. Nyapan susuganan we kitu teh. Iya, anggota LS wae teu meunang aya politisi langsung proposal sih menuju. Naon si kumasi caritana ieu teh. Abdi teh bade nawiskeun proposal. Proposal naon? Kan berhubung Teh Rani teh resep kana touring kana otomotif lah. Abdi gaduh program ieu. Program lomba event gede. Nah, drag race abdi. Drag race. Balap motor. Jarak dekat dengan motor lagi. Nyarada jauh saeutik lah. 100 meter lah gitu. 100 meter. Tapi deket goblok. 400 saya ge. 400. Nah, terus tapi urang teh ningali biasanya eta mah. Geus biasa. Balap kurang resep teh Kang ari motor hungkul mah urang berinovasi. Nah, kumaha inovasina tah? Balap motor dibalapkeun jeung Japati. Tah, sok. Can aya di Kuningan di Indonesia can aya. Ari Japati mah tuh kudu anu ngelepek kan aya di hareup nu ngelepek. Anu motor sa anu ngelepekna. Nya aya nu kitu ah. Siapa? Pan inovasi namina oge. Ka bener we atuh. Terima moal ieu. Kumaha ieu proposal aduh aing mah. Usumnya Agustusan. Menuju usum ieu. Ganti teh. Nanti teh jangan proposal yang itulah. Manya proposal balap motor jeung Japati. Karunya Japatina kan? Karunya Japatina. Tapi tong kecewa teh. Masih aya deui. Aya keneh. Makin kecewa jeung ieu mah. Loba aya wae proposal. Pan kamari abdi touring, pan kamari ka Dharma. Ningali Dharma ieu destinasi wisata yang sangat apik sekali cek abdi. Tapi ieu lamun dijieun lomba oge resep siga nama ieu. Lomba naon tah? Water sport. Water sport. Das. Olahraga air. Naon watermelon eta. Beda. Adina kokomelon. Tapi orang secara inya ngaraya pemudanya hayang berinovasi terus abdi teh. Inovasi deui wae. Naon kira-kira? Olahraga sareng budaya. Wih, halus tah. Halus sangnia. Bener ya wae budaya hubungan aya. Olahragana menyelam. Keseniana main angklung. Nah, terus pas jadi si jelema teh nyelam heula ka jero 100 meter, terus di jero nyawa angklung. Masa ada asli tah. Seru. Eta mah nu ngadengekeuna lauk mujairna karamba eta. Siapa gitu na. Isa. Teh isin teuing cai teh. Bener ya. Na jero cai mah ulah angklung naon Kang? Naon? Gedang. Bluk Blubuk gitu. Siapa ka bener we atuh. Kumaha ditampi moal. Tolak. Suling teu bisa suling beri nyelam. Teu bisa. Moalnya ada. Moalnya ada. Tidak terdengar. Moalnya ada, moal disada. Nantilah. Ganti, kebener gas. Ih, hiji deui. Ieu urang mah geus feeling pasti aya 18 mah.
cakap parakan pan teh gaduh klub futsal oge pan pangintennya teh di daerah Cibinong. Ada. Namanya apa teh? RF Team. RF Team. Oh iya asup bener ya. Iya bener serius mah. Pasti diterima. Jadi kieu abdi teh ningali perkembangan futsal Kuningan teh perkembangannya kirang dari segi fisik, dari kekuatan kaki teh kan futsal ngangge kakinya merasa masih kurang kekuatanna teh. Terus jadi abdi berinovasi deui latihan futsalna berbeda dari yang lain. Kumaha tah? Ari batur mainnya jogging nah jukut sintetis abdi mah moal. Disambungkeun deui jeung budaya deui. Pemudanya kudu kreatif bener. Budayana perasaan aing geus teu ngeunah ya man. Sarua kan budayana debus. So. Jadi latihannya lain jukut sintetis lain. Naon? Na beling, na cucuk, na paku, latihan lebih kuat. Tapi ada fisik halus. Insya Allah. Operasi weh. Pengertian atuh. Nah. Inovasi eta. Siapa kegiatan-kegiatan teh membahayakan. Debus geus ngelang. Ini kumaha ieu ditarima moal ieu. Kasih teh terus teh kumaha teh? Mangga aspirasina ditampung heula. Kayak diemutan deui nya. Yahunya manis sabar pisan si teteh mun geus aruh. Kumaha? Teh cek abi mah tong diemutan teh nu kieu mah. Ngale we tah jiga Matak menit. garing gawang gitu. Merada iya atuh. Sakali gol proposalna. Tuluy teh sakieu eta teh proposalna. Suganan we hantunya. Wah geus. Naon deui? Punten nih Abdul. Baju tos dek Aduh, iya lebih rasional ya. Iya lebih rasional. Baju lah. Teh baju naon? Kayaknya aya baju partai. Baju partai. Siap. Mungkin dikirim. Dipakainya. Pakai kaos teh Rani tah siap. Ya. Kabener atuh ari merep. Aduh. Emangnya bakatku kreatif eta teh. Da emang kitu teh. Pak alus pangambeuna teu meunang aya politisi teh. Peka berarti. Langsung we proposal gitu. Aduh. Sering ya teh yang kayak begitu teh. Alhamdulillah. Sering dapat proposal ya teh. Apalagi Agustusan, PHBN, PHBI, lebih besar. Nya dan aspirasi mereka tahu gitu harus. Aduh. Jigana ya di dia orang lila nyamperkeun deui Kang mikirkeun deui ya. Apa mungkin di tahun-tahun depan kayaknya banyak ya teh kayak gini-gini nih. 2024 bakalan banyak yang kayak gini-gini teh. Mudah-mudahan jangan. Tapi kalau ada pun mungkin udah masuk akal ya. Iya, gitu, memang ya tugas kita ya begitu. Iya, maksudnya masuk akal gitu. Tadi kan ada debu segala talah ngari gitu kan. Ya, nu rada kasawang we atulah Kang ulah. Ulah nu lieur teuing ya. Oke. Pinteran tapi nya teu menang beneran euy. Politisi ujung-ujung niat ngemutanna. Jigana proposal ge langsung ngetik Kang jigana teh. Katukang fotokopi teh emang ngetikeun cenah. Tapi mau bisa ngetik katukang. Masalahnya nyontot di sana sih gitu. Ngetik wae ge hese. Jelema mah kan nyontonya. Nyontot di sana sih eta. Oke. Teteh kalau misalnya untuk aspirasi seperti itu teknisnya kumaha eta teteh gimana biasanya kalau ada yang datang ke teteh teh gitu. Yang benar tuh harusnya gimana teh? Ya kalau kita sih sebagai penampung aspirasi ya penjaring aspirasi ya kita terima. Nantinya kan akan ada proses kita penilaian ya, maksudnya dipelajari dulu proposalnya masuk akal atau enggak. Dan kalau ya lumrah lah proposal mah pasti digede-gedekeun gitu. Iya. Dan sesuai dengan kita juga kan ada timnya yang bantuin. Ini kira-kira kalau kegiatan ini budgetnya berapa? Kalau misalnya ya kita nggak lihat permintaan proposalnya, tapi kalau ketika realistisnya segini juga cukup ya udah kita bantu. Kalau memang perlu dibantu, tergantung prioritasnya. Ada kriteria prioritasnya, kegiatan apa, di mana, siapa kan itu. Oke tuh ya. Gitu. Teknisnya Kang ya. Ada teknisnya. Ya Arinu latihan futsal barikana beling mah ulah atuh. Udah mah kita teh kekurangan atletnya karena gitu. Mending nyelam main angklung ya. Mending balap japati jeung motor sekalian. Aduh teh kalau anggota-anggota dewan kan sok aya gitu warga nu nyamper ka rumah. Teteh aya henteu sih. Tapi emang rumah teteh mah tersembunyi gitu.
Sok aya itu sih gitu. Seperti artis-artis lah gitu. Nyumput-nyumput. Nah kan dia Kuningan mah ya pasti keambe gitu. Ya juga itu kan ngambe gitu. Jadi ya wae sih. Ada aja tiap hari ada aja. Iya. Dan berarti Kang tadi sudah ngobrol-ngobrol kita udah ngobrol-ngobrol. Nanti satu lagi sesi kita ada roasting ya? Ada roasting kita. Jadi ini adalah spesial karena penuh dengan keterbukaan hati. Tepuk tangan untuk Teh Rani karena mau di roasting oleh anak stand up Indo Kuningan ya. Itu tulisannya naon Kang? Teuing. Oke, dibacakan. Oh, video pertanyaan. Malum episode hiji. Teka tinggali asli ku saya mah. Iya dokter bikin deg-degan teh nu kieu. Oke. Ini ada, jadi kita juga ini teh ada pertanyaan-pertanyaan yang nggak melulu dari kita. Ya kita sengaja meminta pertanyaan-pertanyaan dari pihak luar nih. Oke. Random. Ada yang sudah divideokan atau mungkin nanti ada yang di sini mau bertanya? Boleh. Yang penonton di sini juga di Asiko mau nanya silakan atau mau ini kita yang video dulu ya. Ada yang bertanya, boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dr. Dedi Kurnia PS sebagai Ketua Black Horse LC Kuningan dan juga Ketua KDCI Kabupaten Kuningan. Ada pertanyaan khusus buat Bu Rani, yaitu bagaimana sikap dan andil Ibu Rani untuk tetap istiqomah dalam SDM di Kabupaten Kuningan. Jika kelak Ibu Rani terpilih kembali menjadi anggota DPRD Kabupaten Kuningan. Oke. Istiqomah. Tadi dari Bapak Dedi. Kak Dedi. Kenal teh. Sebagai anak motor pasti tahu ya. Tahu. Beliau juga dokter senior lah. Nggak ada yang nggak kenal sama beliau di Kuningan. Iya. Dan HDCI Kang. Iya. Dokter senior ya. Iya. Makin senior tuh tulisannya katanya makin jelek deh. Tulisan dokter kan jelek. Tapi pasti kebaca Kang. Pasti kebaca sama apoteker. Saking buru-buru biasanya. Iya. Lanjut ya Butan. Jawab aja langsung nih. Agak susah ya pertanyaannya. Iya. Terkait dengan SDM Kabupaten Kuningan. Ya, karena kalau berbicara tentang SDM itu kan beda sama infrastruktur ya. Kalau infrastruktur kan udah dibuat kelihatan hasilnya. Ketika rusak pun berasa. Kalau SDM kan nggak begitu. Kita itu kalau berbicara pembangunan SDM itu kan harus continue. Karena berbicara SDM itu berkaitan dengan mindset, kebiasaan, dan ya namanya manusia ya, itu kan lebih dinamis sebetulnya. Kalau dibilang konsen ke SDM selama menjabat sekarang udah hampir selesai ya. Saya merasanya itu belum selesai. Belum selesai. Masih banyak PR-nya. Terkait stunting yang sekarang lagi isu-isu strategis Kabupaten Kuningan sekarang kan ada stunting, ada kabupaten miskin lah apa dan segala macam. Saya nggak tega bilang termiskin. Tapi kan memang itu awalnya dari SDM-nya dulu sebetulnya. Bagaimana kita membangun manusianya itu kan berasalnya dari mindset dulu ya Kang Jaya. Pola pikirnya dulu, solusinya seperti apa gitu. Dan ini kalau pembangunan SDM itu nggak bisa bicara tentang anggaran aja sebenarnya. Karena kita tidak bisa anggaran segini, outputnya segini. Kalau berbicara pembangunan SDM itu kan lebih ke impact dan benefitnya, jangka panjang. Saya rasa kalau misalnya sekarang saya konsen pembangunan SDM dengan waktu 5 tahun itu belum ada apa-apanya. Baru hanya ya mungkin kalau di pekerjaan masih persentasenya 10-20% juga belum tentu gitu ya. Ketika tadi kan ditanyanya kalau jadi lagi gimana, ya mungkin akan saya lanjutkan kembali apa yang sudah dikerjakan hari ini gitu ya. Dan kalaupun pahitnya amit-amit ya nggak jadi lagi,
semoga siapapun nanti yang duduk bisa melanjutkan program pembangunan SDM ini supaya lebih baik lagi. Harapannya sih begitu. Kalau misalnya ditanya istiqomah gimana? Ya insya Allah. Bismillah. Mohon doanya aja semoga istiqomah gitu. Amin. Tetap istiqomah kan. Istiqomah. Tuh ya begitu jadi Kang Deddy itu tadi jawaban dari itu Kang Deddy. Semoga nggak puas sama jawabannya biar bisa diskusi langsung nanti ke depan. Iya. Pemuas juga Kang ya. Ada juga yang mau bertanya dari sini di sini. Ada, boleh. Ini Manya nih. Aku siapa yang mau nanya? Nanya nggak ada yang nanya. Ada. Silakan. Nih makin nih, punten. Oke. Pak jangan susah-susah ya pertanyaannya Pak. Pertanyaannya siapa yang membangun pondasi Asik Kopi? Loh. Ya, Aku juga nggak tahu. Ibu Rani, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dari Forum Film Kuningan, Bu. Ya, kami ini sedang siapa, Pak? Namanya? Oh, nama saya Roy Safandi. Maju. Kamera biar enak. Di sini Pak Roy. Alamatnya di mana Pak alamatnya? Di sini Pak Roy, di sini. Di sini. Ya di sini. Nah, duduk aja Pak, duduk Pak. Ya di sini. Ya, punten Bu, celik dulu. Alamatnya di mana Pak? Di Ciawi, Abdi. Ciawi, Bang. Kami dari komunitas film Kuningan ini kan sedang mencoba membangun ekosistem. Tapi memang ekosistemnya sulit di Kuningan itu karena memang kalau di Jogja kan banyak kampus-kampus yang tugas-tugas akhir mahasiswa sehingga produktivitas filmnya hampir tiap bulan ada di Bandung, Jakarta juga. Nah di kita ini seset lihat Bu. Okay. Jadi kalau mau bikin film tuh harus merogoh lebih dalam, rada jero gitu ya, rada jero. Barangkali ini Ibu punya punya tips atau punya program tersendiri. Ini kan kita Kuningan itu punya 361 desa ya Bu ya. Bayangkan kalau 361 desa ini punya film sejarah desanya masing-masing Bu. Ya. Keren gak usul saya keren? Keren. Jadi mungkin ini ya aspirasi kami ya. Siap. Mungkin kami Forum Film Kuningan bisa membantu menjalankan program tersebut gitu. Saya pernah bikin Cingcowong Bu. Ya. Kemudian yang di Banjaran itu Kuta Tingkem, Naga Banjarannya juga bukan Tugu ya, Prasasti kayak gitu. Prasasti. Ya, tapi itu nggak kemana-mana Bu. Belum diapresiasi secara luas. Ya, belum diapresiasi secara luas. Barangkali ya kami juga ingin apresiasi dari pemerintah dalam hal ini, wakil-wakil rakyat kami untuk bisa mengapresiasi karya-karya kami anak Kuningan di sini. Semua tepuk tangan untuk Forum Film Kuningan. Itu saja Bu barangkali yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Roy Safandi. Ya. Terima kasih Bapak luar biasa. Kalau berbicara tadi tentang film, apalagi sejarah desa-desa, baru yang saya tahu ya, sejauh ini baru desa-desa itu baru menggeliat tentang budaya dan sejarahnya. Baru menyusun sejarah desanya dan itu belum semua sebetulnya. Mudah-mudahan, alhamdulillah nih kemarin kan habis ada pemilihan kuwu nih. Mudah-mudahan kuwu-kuwu yang baru menyisihkan APBDes-nya untuk secara khusus menyusun sejarah desanya masing-masing. Kalau udah ada itu, mau dibikin film, mau dibikin pertunjukan atau apapun, saya rasa akan terbuka sangat lebar kesempatannya. Tapi yang pertama-tama mungkin nanti akan saya kenalkan dulu Pak Rois. Atau Pak Roy tadi saya dengarnya Pak Roy deh. Pak itu panggilan asik. Panggilan asiknya. Panggilan asiknya Roy. Pak Roy nanti saya kenalkan sama teman-teman dewan yang lain supaya bisa mempresentasikan dari teman-teman perfilman ini harus kemana arahnya, harus bagaimana melangkahnya, harus seperti apa menghadapi Pemdanya. Jadi bisa ya minimal aku ketokin palunya pintunya deh gitu. Kalau udah terbuka kan mangga. Amin. Tuh. Boleh dirojong. Ya, diketokin pintu nanti. Diketokin pintu. Mudah-mudahan disuruh masuk. Jangan sampai begitu diketok pintu, bapaknya nggak di rumah.
Ya itu tadi ya. Jadi sama ekosistemnya ya. Kalau ekosistemnya belum mendukung ya sistem eko aja. Pak Eko megang kita. Sistem Pak Eko. Masuk Pak Eko. Oke. Gimana Pak? Udah cukup ini pertanyaannya ya? Mudah-mudahan. Berarti sudah ada jangka pendeknya nih Pak ya? Tahap pendeknya. Udah ada tahap pendek. Perkenalan dengan bapak-bapak yang dan ibu-ibu yang di sana. Di sana nanti ya. Sudah sih. Oke, itu. Oke, kalau begitu kita masuk ke segmen selanjutnya. Ada lagi pertanyaan? Udah cukup lah. Oh, mau nanya? Oh, siap. Silakan. Boleh. Ya, di situ aja nggak apa-apa, boleh. Yang mau aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Rani, kita terakhir ketemu di salon ya. Oke, sebenarnya gini, aku cuma mau cerita dulu nanti ke pertanyaannya. Di Kuningan itu kebetulan aku lagi ngegarap foto dokumenter tentang disabilitas ya di pendidikan luar biasa. Nah, di Kuningan itu mungkin apakah aku nggak tahu ya, Teh Rani tahu apa enggak. Cuma di Kuningan itu kaum disabilitasnya itu paling bisa berdaya dan terbanyak di se-Indonesia. Artinya kaum difabel kita itu yang bisa bekerja dan bisa jadi PNS itu terbanyak se-Indonesia di Kuningan. Cuma sayangnya untuk pendidikan luar biasa ini bisa dibilang perhatiannya itu termarginalkan ya. Idealnya itu kan satu guru itu satu murid. Karena memang idealnya seperti itu sih, biar si muridnya bukan cuma terarah tapi bisa mandiri gitu. Dan akhirnya ada beberapa murid yang enggak semua sih, cuman sayang gitu dengan keterbatasannya yang memang kategorinya tidak, maksudnya apa ya? Ya gitulah intinya. Cuma tidak terperhatikan gitu. Maksud saya itu, kalau saya sih salut ya sama guru-guru di sana gitu. Cuman hari ini aja untuk gaji mereka itu udah terlambat hampir 3 minggu. Nah, aku sih gak ngerti ya pemahaman Teh Rani tentang SDM itu seperti apa gitu. Cuman pada akhirnya kan ini tonggak penting ya untuk hal itu tuh, pendidikan itu. Nah, mungkin tanggapan atau apapun lah dari Teh Rani, paling itu aja. Oke, thank you. Terima kasih. Gema. Hatur nuhun Kang Gema, walaupun terakhir ketemu di salon ya, kita nyalon bareng ya. Sama-sama yang satu gondrong. Sama-sama gondrong dong. Kalau terkait disabilitas tadi memang mohon maaf ya sebelumnya, karena informasi mengenai itu saya mungkin agak kurang ya. Karena itu ranahnya di Komisi 4 Kang. Pendidikan lebih ke pendidikannya ya, hal pendidikannya itu ada di Komisi 4 dan kesejahteraannya, serta kesehatannya juga ada di Komisi 4. Jadi sebetulnya kalau memang ada informasi-informasi yang lebih detail mengenai itu, kayaknya saya kurang mengikuti. Jadi mohon maaf, tapi sedikit sependek pengetahuan saya, kalau tadi informasi yang disampaikan Kang Gema, disabilitas di Kuningan seperti itu kondisinya, memang iya. Dan guru-guru SLB ya, sekolah luar biasa yang ada di Kuningan, saya sih bilangnya miris ya, kasihan gitu. Memang mengkhawatirkan, memang iya kenyataannya seperti itu gitu. Karena ada teman saya juga guru di SLB, kondisinya ya dia agak ini jadi menyampaikan curhat teman saya juga ya Kang Gema ya. Jadi memang dia kewalahan ketika harus menghadapi anak yang khusus dengan anak yang biasa, kan berbeda tenaga, pikiran dan ilmunya juga berbeda. Dengan beban yang dia pikul seperti itu dan kondisi keuangan Kuningan sekarang yang kita semua tahu kondisinya seperti apa, ya memang saya nggak bisa ngomong apa-apa. Jadi jangankan untuk teman-teman yang disabilitas ya, maksudnya mungkin walaupun terbanyak nasional di Kuningan itu, tapi masih dianggap minoritas kan ya dibanding sama yang biasa gitu, yang normal lah katakan. Jangankan yang itu, yang biasa aja yang udah banyak keluhannya gitu.
Jadi concernnya Pemda sekarang saya nggak tahu yang SLB yang disabilitas ini mau kemana, mau dibagaimanakan, mau seperti apa juga saya kurang paham karena pembahasan sekarang jujur ya banyak membahasnya tentang stunting dan saya juga kurang begitu ngikutin ya. Maksudnya oke, stunting banyak, oke ada anggarannya, oke ada programnya, tapi progres impact benefitnya tadi yang justru kami di Dewan sama teman-teman juga nanyain impact benefitnya apa sih buat masyarakat, kan yang terutama itu. Iya. Hasilnya. Iya, hasilnya itu. Prognosisnya juga. Jadi ini jadi autokritik juga ya buat kita juga. Jadi prognosisnya seperti apa sih? Mau gimana sih? Mau kemana gitu? Kalau terkait Kang Gema tadi yang disabilitas dan lain-lain kondisi seperti itu, mohon maaf sekali Kang Gema. Nanti mungkin saya akan menggali informasi lebih lanjut ke teman-teman di Komisi 4 dan kalaupun ada tadi keluhan dari Kang Gema yang langsung bersentuhan dengan hal-hal itu dengan teman-teman itu, nanti saya sampaikan ke rekan-rekan Komisi 4 supaya bisa lebih difokuskan lagi. Jadi memang PR kita banyak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi top 10 prioritas lah di kita. Ya. Itu. Mungkin itu Kang Gema, mohon maaf ya. Jawabannya tidak tidak memuaskan dan tidak sesuai ekspektasi mungkin karena saya belum pengalaman di Komisi 4. Jadi mohon maaf ya. Ya. Ini sesuatu yang baru juga artinya kan dari sini kita tahu juga bahwa keadaan situasinya lalu kemudian juga di Dewan sendiri ya ada komisi berapa yang mengatasi atau membahas hal ini gitu. Di Komisi 4 Teteh ya. Gitu. Di Komisi 4 kalau ya, itu. berarti mungkin nanti mudah-mudahan Teteh bisa ikut menyampaikan apa yang tadi disampaikan oleh. Mudah-mudahan ke depannya yang dari Komisi 4 bisa diundang ke sini. Jadi terjawab pertanyaan. Besok kita panggil. Jangan manggil loh. Kalau manggil jadinya kayak dewan kita. Mengundang ya. Menginvite aja lah udah. Oke. Dewan etik jadinya deh. Oke. Terima kasih Kang Gema. Terima kasih Gema. Dan selanjutnya kita masuk ke acara roasting. Ini ada Teh nggak apa-apa ya di roasting ya Teh. Nggak apa-apa. Dari stand up Indo Kuningan. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Fauji Husni. Oke. Sebelumnya saya mau tanya dulu. Ini tadi kunci motor tadi udah dipindahin belum ya? Udah. Oke. Motor dulu. Ya. Bisi can ngalangan Kang. Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terakhir ketemu di sini ya Bu ya. Barusan dong. Iya barusan. Saya Fauji Ibu, tepuk tangan dulu dong Ibu buat Ibu Rani Febriani teman-teman. Yang concern tentang pemuda ya Bu ya. Iya. Dan kalau dari deket ini ternyata masih muda banget ya Bu ya. Kayak remaja baru puber Bu. Banyak jerawatnya maksudnya. Aduh. Jahat ya. Dan juga ini Ibu juga saya mau bahas tentang lagu favorit Ibu yaitu Noah ya Bu ya. Yang judulnya Buka Dulu Topengmu. Liriknya buka dulu topengmu. Buka dulu topengmu. Biar kulihat warnamu. Biar kulihat warnamu. Dari app itu. Iya. Ibu kelihatan warnanya apa? Saya penasaran Ibu, kenapa Ibu suka banget sama lagu itu? Kenapa? Apakah orang-orang di sekitar Ibu pada pakai topeng semua? Ibu topeng, Ibu pakai topeng nggak Bu sekarang? Enggak ya? Atau di rumah Ibu yang pakai topeng Bu? Anak Ibu mungkin ya pakai topeng gitu.
Iron Man, Spiderman, Upin Ipin, Ibu. Saya juga sekarang bawa topeng, Ibu. Ini sih gagal terus ya gimmicknya ya dari tadi. Aduh. Saya juga punya teman, Ibu. Teman bapak saya itu suka banget pakai topeng, Bu. Cuman dia pakai topengnya 5 tahun sekali, Bu. Dan akhir-akhir ini jarang banget topengnya dipakai karena pernah kalah. Iya. Gagal. Ibu pengen coba pinjam topeng punya teman bapak saya? Gak usah ya, nanti kalah. Jangan. Janganlah. Ibu juga ternyata anggota DPRD yang pecinta kuliner ya, Bu ya. Nasi favorit Ibu tuh nasi lengko ya, Bu ya. Nasi lengko itu nasi yang terletak di Kecamatan Garawangi, benar Bu? Lengko. Bos. Bos. Ada juga Bu lengko gini Bu. Lengko. Ya. Bos. Ada juga Bu gini Bu. Kelingking. Ya Allah. Iya. Bagi jauh aja. Iya. Jauh. Iya. Ibu juga selain nyebutin nasi lengko, Ibu juga di itunya katanya yang penting nasi, Ibu ya. Iya, yang penting nasi. Ibu bayangin Bu, Ibu pernah dengar nggak ada nasi namanya nasi kebuli, Bu? Nasi kebuli kalau dengar kata Ibu yang penting nasi, aduh, Ibu itu nasinya nangis, Bu. Itu nasi kebuli, Bu. Anjir. Dengerin Ibu yang penting nasi. Udah gitu bukan dibully lagi, kebuli, Bu. Itu nggak sengaja. Nggak sengaja dibulinya, Bu. Sama nasi lain mungkin ya, nasi lengko. Itu. Terus juga Ibu juga katanya pecinta nasi kasreng. Tadi ini apa namanya? Tadi bilangnya nasi kasreng. Dari Luragung ya Bu ya, nasi kasreng. Dulu pernah ada ya Bu ya, presiden ya Bu ya, SBY pernah nyobain nasi kasreng di Kuningan. Itu waktu saya masih kecil Ibu ya. Itu kecil segini Bu. Ya. Itu saking dulu SBY pernah ke Kuningan sampai menu makanan yang lain disebut SBY. Ada burung puyuh SBY Bu. Ada balakutak SBY. Gara-gara SBY Bu. Nanti ada hati SBY Bu. Oh ya. Jadi nggak usah jauh-jauh untuk dapetin hati SBY. Cukup di Kuningan. Iya. Ada ini. Ya. Tapi Bu ngomongin nasi kasreng itu nasi yang ngeselin Bu menurut saya. Karena dibandingkan makanan yang ada reng-rengnya ya, goreng-gorengan gitu. Misalnya basreng. Itu jelas Bu yang digorengnya apa? Bakso. Aci. Yang digorengnya cireng. Aci digoreng. Kalau kasreng Bu, ini yang digoreng apa? Kasnya. Wah. Asalkan jangan kas negara aja yang digoreng. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Uji. Oke. Gimana? Agak panas gak? Enggak ya? Agak deg-degan. Agak deg-degan aja. Oke. Dan kita masuk ke sesi terakhir ya Kang ya? Sesi terakhir itu tadi tepuk tangan sekali lagi buat Pak Uji. Oke, dari Stand Up Indo Kuningan. Dan kita akan mengedukasi untuk teman-teman anak muda Bu. Iya. Apa sih pentingnya politik untuk anak muda? Nah, boleh silakan. Boleh silakan. Agak berat ya? Iya. Closing statement tapi kok berat begini, aku harus mikir dulu deh. Pentingnya politik untuk anak muda. Karena ini anak muda semua. Ya. Tuh, yang pegang HP juga anak muda. Yang tadi nanya juga Rois tuh anak muda dulu tahun 90-an. Dulu. Udah pada masanya. Ya memang penting sih. Tadi kata di opening juga kan saya kan udah bilang jangan terlalu antipati sama politik karena walau bagaimanapun ya kita hidup di lingkungan itu gitu. Kalau misalnya merasa tadi kan ada istilah politik itu jahat, politik itu kotor, politik itu negatif ya. Itu bukan politiknya. Itu orangnya. Jadi kalau misalnya gak mau dipolitikin sama orang, harus belajar politik. Harus ngerti politik supaya gak dipolitikin sama orang. Gitu. Dan sekarang zamannya kan sebetulnya ya istilah politik itu kan komunikasi sih sebetulnya kan. Jangan sampai karena
sekarang kayaknya pemuda mah males lah ngapain politik, buat apa sih, males lah, udah carut marut apa segala macam gitu kan. Saya cuma bisa bilang jangan terlalu benci sama sesuatu. Kalau kamu belum kenal itu. Kalau misalnya kamu merasa politik nggak ada untungnya buat saya gitu, karena kamu belum tahu politik itu dalamnya seperti apa. Pelajari dulu, baru yuk bilang gimana politik di sisi perspektif kamu. Makanya acara ini keren nih. Jadi biar tahu politik itu seperti apa sih ketika dibawa asik kan sebenarnya apa sih yang berat, gitu kan. Kalau kita bisa memahami itu dengan cara kita dan menyampaikan itu dengan cara kita, insya Allah lah, bisa lah pemuda-pemudi yang milenial, zilenial dan lain sebagainya bisa lah, kayaknya lebih ternyata gitu. Jadi ya memang penting banget, jangan sampai kita nggak suka jadi kita anti, karena itu sesuatu yang kalau kita nggak suka kita harus kenal. Kalau saya ya prinsipnya begitu. Kalau ada hal yang saya nggak suka, saya harus tahu dulu apa yang bikin saya nggak suka. Ternyata kalau udah tahu, kan ternyata ada manfaatnya. Ternyata begini, ternyata begini itu. Lebih belajar lagi, belajar terus belajar. Oke, terima kasih teman-teman kaum muda. Kita harus ngerti politik agar tidak dipolitikin sama orang. Agar nggak dipolitikin. Dan belajar. Dan belajar itu tadi ya. Terima kasih untuk Ibu Rani Febriani. Ibu Rani. Sukses selalu. Amin. Terima kasih Kang C. Terima kasih Aiman. Salam untuk keluarga Kuningan nih dari Ibu Rani. Terima kasih semuanya. Mohon maaf ya. Dan terima kasih waktunya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi Kang. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Dan terima kasih Ibu sudah mampir. Terima kasih. Kita ucapkan terima kasih juga untuk Asik Coffee. Terima kasih di jalan ini Cijo Holanda dekat kampus Uniku. Ya, betul. Dan juga untuk RFA Rumah Film Avandi, terima kasih. Dan juga untuk dari Mega Citra, terima kasih Om Eko. Terima kasih untuk Stand Up Indo Kuningan dan teman-teman yang di sini. Kita akan berjumpa lagi. Silahkan untuk komen siapa yang harus datang ke Ngompol Asik. Oke, sampai ketemu lagi di Ngompol Asik berikutnya. Ngompol Asik, ngomongin politik dengan cara asik. Makasih banyak.